Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Hadi wal Ishrun min surah Al-Quran, suratul Anbiya. Surah yang ke-21 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yakni surah yang dinamakan dengan surah Al-Anbiya. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah isnata asyrata wa mi'ah, 112 ayat. Makna Al-Anbiya adalah kumpulan para nabi. Di dalam istilah logat Arab, Al-Anbiya itu jamak daripada para nabi, sebagaimana kumpulan para wali disebut dengan aulia. Insanun, nabi itu adalah seorang manusia, tidak ada dari golongan jin maupun malaikat. Zakarun, nabi itu laki-laki, tidak ada yang perempuan. Adapun sebahagian pendapat yang mengatakan nabi itu ada perempuan, dan mereka memasukkan Siti Asiyah istri Fir'aun dan juga Sayyidah Siti Maryam binti Imran. Sedangkan pendapat mayoritas para ulama, nabi itu adalah laki-laki. Hurrun, orang yang merdeka, tidak menjadi budak siapa jua pun. Salimun min munaffirin tab'an, selamat daripada tabiat-tabiat yang buruk. Wa andanaatin abin wa ummin, dan nabi itu selamat daripada kehinaan kedua orang tuanya. Misalnya tidak ada nabi itu daripada kedua orang tua yang tidak baik, mesti orang tuanya ini adalah orang tua yang baik. Wa iya alaihi bi syar'in ma lam yu'mar bi tablighih, diwahyukan kepadanya dengan syariat dan belum diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, itu adalah nabi. Fa inna umira bihi, manakala sudah diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan itu syariat kepada manusia, fa nabiyyun wa rasul, maka disebut dia sebagai nabi sekaligus rasul, sebagaimana yang sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut fa kullu rasulin nabi wal akthar. Tiap rasul sudah pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Kila adatul anbiya mi'atun alfin wa arba'atun wa ishrun alfa. Ada pendapat yang mengatakan jumlah seluruhnya para nabi itu sekitar 124.000 orang, sejak Nabi Adam sampai dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'iddati ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqta wafatihi, sama persis seperti bilangan jumlah sahabatnya baginda Rasul waktu beliau wafat. Wa adatul rasul 313, sedangkan bilangan para rasul ada sekitar 313 orang. Zukira fil Qur'anil Karim minhum khamsatun wa isrun, dari semua itu yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya ada 25 orang. Oleh karenanya itu yang kita wajib mengenali dan menghafalnya. Wa ikhtulifa fi nubuwwati Khidir wa Dzulkarnain wa Luqman wa Talut. Khilaf daripada para ulama, karena ada yang mengatakan kalau Khidir itu nabi, ada juga yang mengatakan wali. Sama halnya juga seperti Luqman, Al-Hakim dan Talut. Walhasil, dari sekian banyak nabi dan rasul itu yang wajib kita imani hanya 25 orang. Karena demikian itu disebutkan di dalam Al-Quran mulai Nabi Adam sampai dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa khatamallahu al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun menutup, menyelesaikan akan para nabi dan rasul dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup daripada para nabi dan rasul. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, ujar nabi kita, aku adalah penutup para nabi. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, dan baginda Rasulullah pun sudah menyampaikan demikian. Jadi kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi, ini sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita lihat dan pelajari para nabi dan rasul ini macam-macam ujiannya. Ada yang hidupnya miskin, ada yang hidupnya penuh dengan kekayaan, ada yang dijadikan Allah sebagai raja, ada yang hidupnya bertentangan dengan istri dan anaknya, ada. Semuanya itu sudah dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan hujjah, dijadikan satu alasan di akhirat nanti untuk menolak semua alasan-alasan manusia kenapa tidak mahu beriman dan bertakwa kepada Allah. Contohnya ada orang yang sangat kaya, luar biasa kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga nanti di akhirat Allah bertanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak beriman kepadaku? Maka hamba ini menjawab, aku ya Allah, engkau berikan harta yang berlimpah luas di dunia sehingga aku pun sibuk mengurusnya. Maka Allah pun mengatakan, apakah engkau lebih kaya daripada Nabi Sulaim?
zaliman, engkau ini kayanya hanya sedikit, tapi lupa kepadaku, kata Allah. Ada lagi tanya oleh Allah, hai fulan, kenapa engkau tidak beriman? Kenapa engkau tidak salat? Kenapa engkau tidak bertakwa dan berzikir kepadaku, kata Allah. Ini hamba pun menjawab, ya Allah, di dalam dunia ini aku sakit-sakitan. Maka Allah pun mengatakan, apakah penyakit engkau itu lebih hebat daripada penyakitnya Nabi Ayub? Itu Nabi Ayub sakit tapi lisannya tidak pernah lupa dan hatinya selalu berzikir kepadaku, kata Allah. Ada lagi perempuan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak beriman? Kenapa engkau tidak bertakwa kepadaku, kata Allah. Maka ini perempuan pun menjawab, ya Allah, engkau berikan aku suami yang tidak baik. Maka Allah pun mengatakan, apakah suami engkau itu lebih parah daripada Fir'aun? Ini Fir'aun adalah sejahat-jahatnya orang, sampai ia ini berani mengaku Tuhan. Apakah suami engkau demikian? Tapi bisa saja Siti Asiyah itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah. Sehingga tidak ada alasan-alasan lagi bagi kita untuk tidak mahu beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan hikmah daripada apa-apa yang sudah terjadi, dan kita pun hendaknya mengambil pelajaran daripada yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu jikalau kamu tidak mengetahui. Kalau kamu tidak tahu, maka bertanyalah. Itu perintah Allah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu ghazain. Ilmu itu, ujar Nabi, adalah perbendaharaan tersimpan rapat. Mafatihu as-su'al. Kuncinya adalah bertanya. Ala fas'alu fa innahu yu'zaru fihi arba'ah. Bertanyalah olehmu, maka akan diberikan pahala sebab bertanya itu 4 orang. As-sa'iluh, orang yang bertanya. Wal alim, orang alim yang ditanya. Wal mustami', orang yang mendengarkan. Wal muhibbu lahum, orang yang cinta bagi mereka. Maka kunci ilmu itu adalah bertanya. Dan para ulama pun sudah mengajarkan kepada kita kalau hendak bertanya itu ada adab-adabnya, sopan santun dan tata caranya. Seperti apa bertanya itu supaya mendapatkan pahala dari Allah? Ayya'lamal mas'ul fil ilmih. Sebelum kita bertanya, maka kita ketahui dulu orang yang hendak kita tanyai, apakah ini orang alim atau tidak. Karena di akhir zaman ini, kata Nabi, ada orang yang dianggap punya ilmu tapi tidak sama sekali. Fadullu wa adullu. Ini sesat dan menyesatkan orang. Wa ayyubajjilal mas'ud fi khitabihi wa jawabih. Kita menghormati akan orang yang hendak kita tanya ini. Ada sopan santunnya, ada adabnya kepada orang yang hendak kita tanyai. Wa ayyuhassina su'al wa yubayyinah. Dia mesti memperbaguskan dan memperjelaskan pertanyaan yang hendak ditanyanya. Wa an la yas'alu wa huwa qa'imun. Jangan hendak bertanya kepada orang alim kalau dia lagi sibuk atau dia lagi sedang berjalan, atau mustawfizun, atau dia lagi sedang dalam perjalanan. Terkecuali kalau orang alim ini tidak keberatan ditanya. Aw ala halatid dazar aw hamin, atau orang alim ini sedang berduka cita, sedang sedih macam ibundanya meninggal dunia, kemudian kita datang hendak bertanya hukum. Jangan, tunda dulu pertanyaan. Wa an la yakula aftani fulan wa kaifa ra'yuh. Kita yang bertanya ini jangan berani berkata, wahai tuan, aku ini hendak bertanya tentang hukum, kalau menurut si fulan begini, kalau tuan macam mana. Nah, jangan seperti ini. Ini tidak punya adab sama sekali. Tujuan kita ini hendak bertanya apa hendak mengadu ilmu antara satu dengan yang lain. Adabul alim bil mas'ul. Adapun tata cara adab bagi orang alim yang ditanya itu adalah ayyabhamas su'al. Dia mesti mengerti terlebih dahulu pertanyaan yang ditanyakan itu. Jangan hendak menjawab tapi belum paham pertanyaan. Wa ayyubayyina li jawab, dan dia menjelaskan tentang jawabannya itu dengan sejelas-jelasnya, yang akan menghilangkan kesulitan dan keraguan bagi orang yang bertanya. Wa ayyasbira ala tafhimis sa'il. Orang yang memberikan jawaban ini mesti sabar memberikan pemahaman bagi orang yang bertanya. Jelaskan, belum paham lagi, jelaskan, belum paham lagi, jelaskan, sampai paham ini orang yang bertanya. Wa ayyakula la adri idza sakka fi jawabih. Dan si alim ini mesti berkata, aku tidak tahu, kalau ragu-ragu dengan jawabannya. La adri, aku tidak tahu. Jangan kita ini sudahlah tidak tahu memakai pendapat sendiri. Menurutku macam ini, menurutku macam ini. Apa ini menurutku? Wa an la yakula bi ra'yihi ila mujtahid. Dan tidak boleh ia berkata dengan pendapatnya kecuali ini orang seorang mujtahid. Ayyuridat dalil idza ra'a zalik. Dan si alim ini menjelaskan dengan dalil-dalil, mencantumkan Al-Quran dan hadis, tafsir dan kitab-kitab sehingga jelas. Demikianlah adab-adab orang yang bertanya dan adab-adab orang yang ditanya, sehingga mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wal hidayata wat tawfiq wan ni'mata was sihhata wal afiyata was salamata alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullah.